Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mada Putra Datrianto dengan NPM 240810111019. Di video kali ini saya akan mempresentasikan terkait tugas ETS mata kuliah basis data pada bab normalisasi. Ya, di sini sebelum kita lanjut ke studi kasus, di sini kita akan membahas terlebih dahulu apa itu normalisasi. Pada dasarnya, normalisasi adalah sebuah proses pembentukan struktur dari sebuah basis data sehingga sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Ambiguity di sini maksudnya adalah anomali-anomali atau keambiguan pada sebuah data itu bisa dihilangkan sehingga tidak ada terjadi anomali-anomali di kedepannya dan data dapat diolah dengan baik ke depannya. Dan untuk tujuannya sendiri, tujuan dari normalisasi adalah untuk memastikan bahwa database yang kita buat adalah yang berkualitas baik dan untuk mencegah terjadi adanya anomali-anomali pada data. Dan untuk normalisasi sendiri, dia dibentuk dari beberapa tahap ya. Tahap pertama di sini ada bentuk normal 1NF. Bentuk normal 1NF terpenuhi jika sebuah tabel tidak memiliki atribut yang bernilai banyak atau multi-value atribut. Atribut composite atau kombinasinya dalam domain data yang sama. Seperti contoh saja, jika ada sebuah tabel list nama dan hobi pada sebuah organisasi. Nah, di situ ada satu orang, satu atau dua hobi yang berbeda. Nah, kita tidak bisa menuliskan beberapa hobi itu dalam satu atribut, karena itu akan membuat dia menjadi multi-value atribut. Oleh karena itu, di sini kita harus membaginya menjadi beberapa atribut. Contohnya kalau ada hobi, kita bisa membaginya menjadi 3 atribut atau lebih. Jadi atribut pertama hobi 1, hobi 2, dan hobi 3. Oke. Lalu di sini ada bentuk normal 2NF. Bentuk normal 2NF terpenuhi dalam sebuah tabel jika dia telah memenuhi bentuk 1NF. Jadi di sini jika ingin memenuhi bentuk normal 2NF, harus memenuhi juga bentuk normal 1NF terlebih dahulu ya. Lalu di sini, semua atribut selain primary key secara utuh memiliki functional dependency pada primary key. Jadi, semua atribut selain primary key harus memiliki ketergantungan pada primary key. Lalu lanjut di sini kita ke bentuk normal 3NF. Nah, bentuk normal 3NF terpenuhi jika sebuah data telah memenuhi bentuk 2NF dan tidak ada atribut yang bukan kunci atau atribut non-primary key memiliki ketergantungan transitif atau ketergantungan tidak secara langsung pada primary key. Contohnya saja pada sebuah tabel staff pada sebuah perusahaan, di situ tertera gaji pada pegawai. Nah, di situ ada atribut staff, atribut primary key ID staff ya. Lalu ada atribut ID gaji dan ada atribut gaji. Nah, atribut gaji di sini dia bergantung pada atribut ID gaji dan atribut ID gaji dia bergantung pada ID staff. Sehingga atribut gaji secara tidak langsung dia akan bergantung pada ID staff melalui ID gaji. Nah, pada bentuk normal 3NF itu tidak boleh. Jadi, semua atribut non-primary key harus memiliki ketergantungan secara langsung pada primary key. Jadi, tidak ada yang memiliki ketergantungan transitif pada primary key. Jadi, setiap atributnya harus berhubungan secara langsung pada primary key. Lalu di sini ada beberapa tahap lagi seperti BCNF, 4NF, dan 5NF. Tetapi di sini kita akan bahas sampai 3NF saja. Karena pada dasarnya, jika tabel sudah memenuhi 3NF atau BCNF, tabel tersebut sudah cukup memadai untuk menghasilkan tabel-tabel yang berkualitas baik. Oke, di sini kita lanjut ke studi kasus. Di sini kita menggunakan database Burger Kudapan Mojokerto ya. Nah, di sini tahap pertama, di sini sebelum kita lanjut kita mau jelasin dulu
Kalau di sini kita akan membuat data, kita akan menyusun data dari awal, lalu mengisi data, lalu di sini kita juga akan menganalisis apakah data tersebut ada apa perlu dinormalisasi. Lalu jika ada yang perlu dinormalisasi, kita akan normalisasi dan kita akan menyimpulkan semuanya itu. Oke. Langsung aja kita ke tahap pertama ya. Di sini yang pertama kita lakukan adalah pembentukan entitas awal. Pada tahap ini, di sini adalah kita membuat dua entitas atau beberapa entitas dari bukti database-nya. Contohnya saja, di sini saya menggunakan bukti basis data atau database dari Burger Kudapan melalui struk pembelian ya. Di sini ada member, ada nama makanannya. Dari struk ini bisa kita buat dua entitas atau dua tabel, yaitu tabel menu dan tabel member. Contohnya saja di tabel member, di sini ada namanya ya, ada member Freya. Lalu ada tabel menu, di sini ada hamburger. Oke. Nah, di tahap ini kita hanya membuat entitas yang berhubungan dengan bukti pada database yang kita buat. Oke. Nah, lanjut ke tahap yang kedua. Di sini adalah tahap perbaikan tabel dan data. Nah, pada tahap ini adalah tahap pengembangan dari dua entitas sebelumnya ya. Yang sebelumnya cuma dua, di sini kita kembangkan menjadi 7 entitas. Contohnya saja di sini kan awalnya cuma ada tabel member dan tabel menu. Nah, di sini kita buat lagi ada tabel pembelian bahan baku, tabel staff, tabel supplier, tabel cabang, dan juga tabel pendapatan per bulan 2024. Tapi di sini datanya masih kosong ya. Nah, jika udah kita buat 7 tabel ini, di sini kita lanjut ke tahap ketiga, yaitu adalah perbaikan tabel dan penambahan 5 data. Nah, 7 tabel sebelumnya di sini kita tambahkan dengan 5 data. Contohnya di sini tabel member kita tambahkan ID. Lalu di sini ada nama member, ada Putra, Sarina, David, Raja, dan Freya. Nah, di sini ada nomor teleponnya juga ya. Lalu di tabel menu di sini juga ada beef burger, chicken burger, dan masih banyak lagi. Di sini ada 5 data. Lalu dan yang lainnya juga udah kita isi dengan 5 data masing-masing tabel ya. Nah, jika udah diisi dengan 5 data, kita lanjut ke tahap keempat. Di tahap keempat ini adalah tahap menganalisa normalisasi tabel dan menambah datanya menjadi 10 data. Yang sebelumnya cuma 5 data, di sini kita menambahkannya menjadi 10 data. Oke. Nah, pada tahap ini kita juga menganalisa apakah pada tabel-tabel tersebut perlu dinormalisasi. Nah, contohnya saja di sini kita ambil dua tabel ya. Di sini ada tabel staff dan tabel menu. Nah, untuk tabel staff sendiri, di sini dia tidak memenuhi 3 NF. Seperti yang aku jelaskan di sebelumnya, di sini atribut gaji memiliki ketergantungan secara tidak langsung pada ID staff. Kenapa? Karena di sini ID gaji memiliki transitive dependency melalui ID gaji. Jadi atribut gaji dia bergantung pada atribut ID gaji dan atribut ID gaji bergantung pada atribut ID staff. Sehingga di sini kita harus memisahnya ya. Oleh karena itu di sini kita menulisnya tidak memenuhi 3 NF beserta alasannya. Alasannya sendiri karena pada tabel ini nilai gaji bergantung pada ID gaji bukan pada ID staff langsung sehingga terdapat transitive dependency. Nah, di sini kita juga tulis untuk fungsional dependensinya yaitu ID staff mempengaruhi nama staff, alamat staff, nomor staff, ID gaji, dan gaji. Dan untuk transitive dependensinya ada ID staff mempengaruhi ID gaji dan ID gaji mempengaruhi atribut gaji. Oke, di sini untuk tabel yang kedua, di sini aku ambil contoh 2 tabel saja ya. Nah, di sini ada sebuah tabel menu. Di sini dia sudah memenuhi 1 NF sampai 3 NF. Nah, di sini dia sudah memenuhi semuanya dari
atributnya tidak memiliki multi value, nih tidak ada yang bernilai 2 atau lebih, lalu tidak ada juga yang tidak bergantung pada primary key, dan di sini setiap non primary key dia bergantung langsung pada primary key. Jadi tidak ada transitive dependensinya, sehingga dia sudah memenuhi hingga 3 NF. Oke, lanjut ke tahap kelima. Di tahap ini adalah tahap normalisasi data. Jadi kalau sebelumnya cuma analisa data, di sini dia akan dinormalisasi ya. Kalau sebelumnya itu cuma menganalisa normalisasinya, di sini kita langsung mengeksekusinya, teman-teman. Nah, di sini ada tabel staff. Nah, tabel staff tadi dia kan tidak memenuhi 3NF, jadi perlu kita pisah. Nah, di sini membentuk dua tabel baru, yaitu tabel staff dengan menghapus atribut gaji, lalu ada tabel gaji staff. Tabel gaji staff sendiri di sini ada dua atribut dengan ID gaji sebagai primary key-nya. Dan ID gaji ini menjadi foreign key pada tabel staff. Oke, setelah kita normalisasi semua tabel-tabel yang menurut kita memiliki anomali-anomali itu, di sini kita masuk ke tahap ke-6, yaitu adalah tabel akhir. Pada tahap ini, semua tabel-tabel yang kita proses sebelumnya, kita kumpulkan menjadi satu. Nah, contohnya saya di sini aku punya dua contoh pada tabel yang dia itu dari awal sudah memenuhi 3NF, yaitu tabel member dan tabel menu. Nah, ini tabel member dia sudah memenuhi 1NF karena tidak ada multi value. Lalu dia sudah memenuhi 2NF karena dia memiliki ketergantungan pada primary key, setiap atribut non-primary key-nya. Lalu dia juga memenuhi 3NF karena setiap atribut non-primary key memiliki ketergantungan langsung pada primary key. Begitu juga untuk tabel menu ya. Dan di sini ada contoh kedua untuk tabel pembelian bahan baku pada database ini. Nah, pada database ini, tabel pembelian bahan baku dia itu tidak memenuhi 3NF karena dia memiliki ID barang, nama barang, dan harga bahan baku. Sedangkan nama barang dan harga bahan baku ini memiliki transitive dependensi pada ID pembelian melalui ID barang, sehingga harus dipisah keduanya, yaitu dengan membuat tabel baru, yaitu tabel barang bahan baku. Nah, di sini untuk tabel yang baru, di sini kita warnain kuning, biar dia terlihat beda dengan tabel yang lama. Oke, setelah kita mengumpulkan dan menyimpulkan semuanya, di sini kita sudah selesai menormalisasi semua tabelnya. Oke, mungkin segini aja ya untuk presentasi kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.